Fahuwa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yu'allimu, allama yu'allimu, mengajar. Bukan mengajar saja, ya. Jadi satu ini, wayahdi, memberi petunjuk berdasarkan ilmunya itu tadi. Luar biasa. Masih lagi, wa yuslihul qulub, dan memperbaiki hati, wa yadulluha, dan memberi petunjuk kepada hati itu ala salahiha, atas kebaikan dan perbaikannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Masih ada tambahan bila audin, tanpa bayaran, saudara-saudara sekalian. Saya harus ulangi lagi nih, sebab sekarang ini apa-apa dihitung bayaran, saudara-saudara sekalian, iya kan? Meniru tukang parkir, mundur. Ulama kok akhlaknya meniru tukang parkir. Mundur. Meniru preman. Ada kita lagi ngangkat itu bis menutup ya apa ini, selokan berat gitu, datang dia pegang gitu. Saya pikir mau bantu betul gitu ya kan. Pegang saja, saudara-saudara sekalian. Setelah tertutup bagus rapi, niru preman, ya, dipikir amal soleh, bawa sempritan, prit, wah gini, ya kan? Tapi kalau ulama warasatul anbiya itu tadi, padahal pekerjaannya lebih berat, bukan hanya sekedar mundur dan prat-prit, ya kan? Pekerjaannya itu yu'allimu, mengajar. Siapa yang pernah jadi guru dan mengajar dengan benar bisa tahu betapa beratnya mengajar. Ya. Ulama besar, ulama yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap kebangkitan jihad abad ini namanya Ustadz Abdullah Azam rahimahullah. Itu kalau mengajar kita ada yang ngantuk, ya, apalagi ngobrol sendiri, ya, itu beliau lihat lama, diem, ya, sedih gitu, bukan marah, kamu berdiri push up, tidak begitu, sedih. Akhi, untuk mengajar kamu 2 kali 45 menit, dua kali jam pelajaran, 2 kali 45 menit itu saya harus mutolaah beberapa kitab selama 4 hari. Kemudian setelah datang saya mengajar, kamu hanya balas dengan ngantuk dan ngobrol. Siapa yang tidak punya hati nurani, saudara-saudara sekalian? Belum lagi nanti setelah pelajaran itu, ya, diperdebatkan saja apa isi pelajaran itu, bukan direnungkan dan diamalkan. Lebih menyedihkan lagi. Ya. Untuk mengajar 2 jam ini, saudara-saudara sekalian, ini mutolaahnya tidak cukup 2 hari, saudara-saudara. Maka lebih enak jadi pendengar, ya, tidak usah belajar, ya. Tekone telat tidak masalah, sampai di sini ngantuk tidak masalah, tidak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala amanat mengajarnya, ya. Coba. Jadi tidak mudah jadi mu'allim, yu'allimul ilma, itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Itu kalau dia alim betul, ya, warasatul anbiya, pewaris nabi betul. Apa orang akan mengatakan, oh, Ustadz Abdullah Azam tidak secerdas saya? Apa ada yang mengatakan begitu?
Saya itu mau ceramah 2 jam itu baca 2 menit sebelum ceramah bisa. Takabur, congkak, ya. Congkak. Tidak punya kehati-hatian terhadap ilmu, al-ilmu, ya. Ceramah 2 jam, sinau 2 menit, saudara-saudara sekalian. Itu pun sambil jalan dari rumah ke sini, ya kan. Hebat sekali, lebih hebat daripada Ustaz Abdul Azam rahimahullah, ya kan. Kalau begitu, kalau Ustaz Abdul Azam rahimahullah itu baru dapat gelar doktor, Anda mestinya doktor. Ya. Mengajar 2 jam pelajaran 45 menit kali 2 itu pun tidak penuh, ya lewah, ya kan? Tidak penuh, biasanya kan cuma 70 menit paling atau 75 menit. Itu mutolaahnya 4 hari. Padahal beliau mengajar fikih jihad, padahal beliau berjihad sudah sejak umur belasan tahun, lo bayangkan. Ya akhirnya ya gitu, ya. Mualim yang mengajarkan manasik haji itu ya gitu aja, ya sholat arba'in nah sing diulang no, gak yang serius. Kalau yang serius ya berarti kan bagus juga, ya. Disuruh praktek. Ini misalnya ini Masjidil Haram, coba Pak Bu, ini misalnya Masjidil Haram, Anda masuk gimana dilihat. Oh, kaki kiri dulu, oh, salah balik kaki kanan, berdoa. Doanya apa? Baca oh kebanyakan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, sudah masuk. Coba kalau lewat garis hijau ini kan musim haji, garis hijau itu yang urut dengan Hajar Aswad, apa yang harus dilakukan? Kita harus berhenti dulu baca ini. Waduh, kesuwen Bu. Sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Dipraktekkan betul itu. Bimbingan haji, bimbingan ibadah haji kok bayar, kelihatan memenuhi syarat bila audin. Pewaris para nabi, pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan ilmu, bukan hanya manasik haji, saudara-saudara sekalian, ya. Mengajarkan ilmu yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat, memberi petunjuk yahdi, memperbaiki hati, memperbaiki, saudara-saudara sekalian. Memberi petunjuk itu juga tidak mudah, ya kan? Memberi petunjuk, apalagi yang diberi petunjuk itu ya tampilannya tidak menarik, ya kan? Sama kalau kita di jalan misalnya lagi berdiri di sebuah pertigaan atau perempatan, tiba-tiba ada orang ya, kacamata riben, pakai tato keren, bawa motor gede, tiba-tiba berhenti, masih di atas motor, derong kabeh. Pak, numpang tanya Pak, jalan ke arah Nalum Sari itu mana? Tanya yang lain, kan mesti gitu kita, ya kan? Memberi petunjuk itu bukan mudah loh, saudara-saudara sekalian, iya. Apa kita kemudian oh jalannya itu ke sini Mas gitu, lihat tampilannya kayak gitu, ya kan? Memberi petunjuk itu sulit. Ini ada yang melongo, ada yang setengah ngantuk, ya kan? Ada yang tidak menarik, ada intelnya, ya kan? Coba bayangkan. Tapi kita kewajibannya memberi petunjuk. Kita tidak boleh memisah-misahkan oh intel nanti kita bicara di ruang sendiri, tidak bisa begitu, ya kan? Ini matanya masih ada tahi matanya, jangan sini keluar, nah, tidak boleh begitu. Ini pakai seragam PNS, copot dulu ganti, tidak boleh begitu kan? Pewaris para nabi, terutama pewaris Nabi Muhammad SAW itu bertugas memberi petunjuk, saudara-saudara sekalian, ya. Maka tidak boleh seudon kepada manusia. Orang yang datang ke sini itu perlu petunjuk, ya. Perlu juga petunjuk. Tampilannya kayak apa saja. Kadang dia dapat masukan, hati-hati si fulan itu kelihatannya rajin ngaji, tapi begini-begini loh. Tapi kita memberi petunjuk kok.
Kita bukan hakim yang mau menghukum seseorang, ya. Susah kan memberi petunjuk. Sumamah bin Utsal datang dari Mekah, niat membunuh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, tertangkap oleh sahabat-sahabat di Madinah, dibawa ke Masjid Nabawi, diikat di tiang masjid, ya. Tiap hari, setiap Rasulullah datang ditanya, kabarmu gimana tuh mama? Melengos. Nanti datang lagi ditanya, ya. Sampai satu ketika didatangi ditanya, gimana kabarmu? Saya hari ini mengalami satu perubahan besar. Sebelum hari ini saya melihat manusia yang paling buruk dan paling saya benci adalah Anda, dan ajaran yang paling saya benci ajaran Anda. Tapi saat ini manusia yang paling baik dan saya paling cintai adalah Anda, dan ajaran yang paling baik dan saya cintai adalah Anda. Saya menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Loh, saudara-saudara sekalian, kalau kita, ya kan, antum sekalian, hati-hati Pak Fulan itu Pak, itu intel loh Pak, kok kemarin datang ke rumah Bapak gitu. Dia datang ke rumah saya, dia tidak sebagai intel, dia sebagai orang yang minta petunjuk. Iya, dia datang langsung, Ustadz minta petunjuk loh, minta petunjuk. Kalimatnya cetho, minta petunjuk. Betul itu, kalau telepon saya mau datang, iya. Kapan Ustadz longgar hari ini nih? Siap menerima arahan. Loh, siap menerima arahan. Antum aja tidak pernah bilang gitu sama saya. Antum itu tidak pernah datang, Ustadz saya minta petunjuk, tidak pernah. Iya. Paling-paling kehadiran saya pertama silaturahim, kan gitu. Yang dua, ini sudah dekat korban, ya kan. Kalau Ustadz mau korban Masjidil Aqsa sekian, loh, itu paling, ya. Ini fakta, saudara-saudara sekalian, ya kan? Mana ada yang datang siap menerima arahan? Tidak ada, antum. Tidak ada. Belum pernah saya dengar. Ya, belum pernah saya dengar itu dari antum datang, ya, kami siap menerima arahan Ustadz. Malah ada yang menyakitkan, Ustadz kan bukan pimpinan kami, malah gitu. Nah, ya sudah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.